lagu atau 3 lagu baru nanti Nikennya ngeral gitu guys. Niken mengaku sibuk dengan apa itu dengan Mas Lindra. Mas Lindra 2L wi gak wani jawab deh guys. Jadi lagi sibuk sanggulan ya guys. Ya, tak sebutkan dari depan. Ini Mbak Niken mesti lah sanggulan sendiri tuh ini. Iya dong. Itu dikasih apa Mbak Niken rambutnya itu? Dikasih minyak. Minyak spray itu lah. Ya. Tapi itu spray atau bukan ya? Iya. Bukan. Tujuannya untuk apa ya? Buat menggelombangkan asmara. Mas itu sedang mencari menantu. Iya. Iya. Itu anaknya temennya Mbak Hani ternyata. Iya. Betul, serius. Iya. Angkatan Mbak Hani kelahirannya berarti 88. Oh, kelahiran adik saya Pak tangannya saya, punyanya saya. Loh, memang tak semua suka dibujuin. Oh gitu. Boleh. Khusus hari ini boleh. Jadi harusnya Itu nggak harus jadi batik yang bagus, dicoret-coret juga nggak apa-apa. Ya. jadi harusnya begini gitu, Bu. Ya. Gini ya. Oh. Tadi memang saya sengaja gini-gini, Bu. Iya. Oh, enggak ya, enggak boleh ya. Jangan, Bu, saya nanti merusak karya ini. Tidak. Enggak ya? Asal ada namanya Mas Indra nanti pasti mahal. Oh iya, tak. Boleh ditulis namanya di situ yang bagian kosong Mbak Tri. Cepet iya. nih sore. Nah itu. Tak tulisin nama calon istri saya gimana? Boleh. Yo, Gak popo gede, gak popo Mbak Tri. Ora popo. Ben ketok, ora popo. Tutor yang baik. Enggak wis speaker wae ta. Nggak usah, yo aja. Spidolnya nanti di kaos. Ora popo, iku gak ngarep dijahit kok, dipajang di figura. Itu Mbak Nindria tulis Nindria. Ojo, Mbak. Balikan ya suruh. Oh, jangan. Cocok. Ojo. Kenapa? Nanti aku dimarahin sama calonnya dia sendiri nanti. Kan sudah putus sama si Akbar. Oh, orang-orang sini mengikuti semua. Oh ya dong. Kita itu juara kalau soal itu. Sudah nih, Bro. Sudah. Ya Allah, lagi bisa mikir aja. Lek bersalaman rasa dos lo yo. Bersalaman rasa dos. Bersalaman rasa dos. Di tengah gemerlap panggung, sorotan kamera, dan popularitas yang terus meningkat, Niken Salindri tetap memegang satu hal yang sangat penting dalam hidupnya, yaitu pendidikan. Dan di balik tekad kuat itu, ada dukungan moral yang datang dari banyak pihak. Salah satunya adalah Bupati Tuban, Aditya Halindra Fariski, yang secara terbuka dan tulus memberikan semangat agar Niken terus melanjutkan pendidikannya setinggi mungkin. Dukungan ini bukan sekadar ucapan, tetapi sebuah pesan kuat bahwa pendidikan tetaplah pondasi utama, bahkan bagi mereka yang sudah dikenal luas dan memiliki karier cemerlang. Niken Salindri adalah sosok yang dikenal bukan hanya karena bakatnya, tetapi juga karena sikapnya yang tenang, rendah hati, dan selalu ingin berkembang. Di tengah jadwal yang padat, panggung yang silih berganti, serta tuntutan dunia hiburan yang tidak pernah berhenti, Niken tetap menyadari bahwa ilmu adalah bekal jangka panjang yang tidak akan pernah habis. Disinilah peran Aditya Halindra Fariski hadir sebagai figur pemimpin yang melihat potensi generasi muda bukan hanya dari prestasi saat ini, tetapi juga dari masa depan yang sedang dibangun. Sebagai bupati muda,
Aditya Halindra dikenal memiliki perhatian besar pada dunia pendidikan dan anak-anak muda yang berprestasi. Ketika melihat Niken Salindri sebagai contoh nyata generasi muda berbakat, ia tidak hanya memberikan apresiasi, tetapi juga dorongan agar Niken tetap menempatkan pendidikan sebagai prioritas. Pesan itu sederhana, namun sangat dalam, bahwa setinggi apapun seseorang melangkah, pendidikan akan selalu menjadi penopang agar langkah itu tetap kuat. Bagi Niken, dukungan ini bukan tekanan, melainkan penguatan. Ia merasa didukung, dihargai, dan dipercaya untuk terus berkembang, bukan hanya sebagai seniman, tetapi sebagai pribadi yang utuh. Niken memahami bahwa dunia hiburan bisa berubah cepat. Popularitas bisa datang dan pergi, namun pendidikan adalah sesuatu yang tinggal selamanya. Itulah mengapa ia memilih untuk tetap melanjutkan pendidikannya, meski harus membagi waktu, tenaga, dan fokus. Tidak mudah menjalani dua dunia sekaligus, dunia panggung dan dunia akademik. Ada lelah, ada rindu waktu istirahat, ada hari-hari ketika tubuh ingin menyerah. Namun di saat seperti itulah, dukungan dari orang-orang yang peduli menjadi kekuatan besar. Aditya Halindra Fariski dalam berbagai kesempatan selalu menekankan bahwa anak muda harus berani bermimpi besar, tapi juga harus membekali diri dengan ilmu. Dan Niken adalah contoh nyata bahwa mimpi dan pendidikan bisa berjalan beriringan. Dukungan ini pun menjadi inspirasi bagi banyak anak muda di luar sana. Bahwa sukses tidak harus memilih satu jalan saja. Bahwa bakat dan pendidikan bukan dua hal yang saling bertentangan, melainkan saling melengkapi. Niken Salindri tidak pernah menyembunyikan keinginannya untuk terus belajar. Baginya, pendidikan bukan sekadar gelar, tetapi proses membentuk cara berpikir, cara bersikap, dan cara memahami dunia. Dan dukungan dari pemimpin daerah seperti Aditya Halindra semakin menguatkan langkahnya. Dalam dunia yang seringkali memuja hasil instan, sikap ini menjadi pesan penting, bahwa kesuksesan sejati adalah yang dibangun dengan fondasi yang kuat. Bagi Aditya Halindra Fariski, mendukung pendidikan Niken bukan hanya tentang satu individu, tetapi tentang memberi contoh. Ia ingin menunjukkan bahwa pemimpin harus hadir untuk menyemangati generasi muda, bukan hanya dalam urusan formal, tetapi juga dalam mimpi-mimpi mereka. Hubungan dukungan ini pun berjalan dengan cara yang dewasa dan positif. Tidak berlebihan, tidak diumbar, tetapi terasa. Sebuah dukungan yang tidak membebani, namun menguatkan. Niken tetap berjalan di jalurnya, tetap rendah hati, tetap fokus, dan tetap belajar. Ia tidak menjadikan dukungan itu sebagai beban, melainkan sebagai dorongan untuk menjadi versi terbaik dari dirinya. Di sela kesibukan, Niken sering menyempatkan diri untuk belajar, membaca, dan menyelesaikan kewajiban akademiknya. Ia memahami bahwa waktu adalah hal yang harus diatur dengan bijak, dan ia memilih untuk bertanggung jawab pada masa depannya sendiri. Dukungan dari Aditya Halindra Fariski juga menjadi simbol bahwa pendidikan adalah urusan bersama. Bukan hanya tugas sekolah, bukan hanya tugas keluarga, tetapi juga perhatian pemimpin dan masyarakat. Bagi banyak orang, kisah ini menjadi inspirasi bahwa seorang anak muda bisa tetap mengejar mimpi tanpa meninggalkan ilmu. Bahwa dukungan yang tepat bisa mengubah lelah menjadi semangat. Dan bagi Niken, ini bukan tentang siapa yang mendukung, tetapi tentang nilai yang diperjuangkan. Ia ingin membuktikan bahwa generasi muda Indonesia bisa sukses, cerdas, dan berkarakter dalam waktu yang bersamaan. Seiring waktu, langkah Niken terus maju. Panggung tetap ia jalani, pendidikan tetap ia kejar. Dan di setiap langkah itu, ia membawa pesan yang sama, bahwa ilmu adalah cahaya yang akan menerangi masa depan. Aditya Halindra Fariski pun tetap pada sikapnya.
mendukung, menyemangati, dan mendorong anak-anak muda agar tidak berhenti belajar. Karena baginya, masa depan daerah dan bangsa ada di tangan generasi yang berpendidikan. Dan disinilah kisah ini menjadi lebih dari sekadar cerita tentang seorang artis dan seorang pemimpin. Ini adalah cerita tentang harapan, tentang masa depan, tentang keyakinan bahwa pendidikan adalah jalan yang tidak pernah salah. Di tengah dunia yang bergerak cepat, Niken Salindri memilih untuk melangkah dengan sadar. Tidak terburu-buru, tidak terlena. Ia tahu bahwa panggung bisa menunggu, tapi waktu untuk belajar tidak bisa diulang. Dan dengan dukungan orang-orang yang peduli, termasuk Aditya Halindra Fariski, ia melangkah dengan lebih tenang, lebih yakin, dan lebih kuat. Karena pada akhirnya, pendidikan bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang siapa kita di masa depan. Dan kisah Niken Salindri hari ini adalah pengingat bagi kita semua, bahwa setinggi apapun mimpi, ilmu adalah tangga yang akan membawa kita ke sana.